Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali berinvestasi di Bibit dan aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai Bibit ya. Oh ya, sebelum mulai berinvestasi, aku mau ngingetin teman-teman bahwa ini sekarang Bibit lagi ada promo. Cuman ini promonya cepet-cepetan ya, men. Dimana kita harus masukin kode promo di saat post ini keluar. Jadi dalam periode 15-21 nanti bakal ada 3 kali kalau nggak salah, terus nanti bakal dikirimin kode promo seperti ini. Kamu harus pastikan kamu masukin di Bibit, kamu tinggal ke bagian profil, kemudian bagian kode promo, kemudian kamu masukin kode berikut ini. Kalau misalnya nanti kamu ke bagian kota, kamu bakal langsung dapet bonus, dan bonus itu bisa kamu pakai buat berinvestasi. Cuman yang aku perlu ingetin adalah ini promonya terbatas dan ada kuotanya ya men. Dan bahkan aku pribadi gagal mendapatkan promo ini. Ini kamu bisa baca, kuotanya terbatas, hanya tersedia untuk 800 user. Jadi kalau misal kamu udah lihat post ini, terus kamu kebetulan mendapatkan kode promonya, kamu bisa langsung manfaatin ya kan? Oke, sekarang aku bakal berinvestasi lagi di Bibit, tapi kali ini aku pengen melanjutkan yang waktu itu ya teman, dimana kita harus top up 500.000 sebanyak 4 kali dan dipisah ke dalam 2 periode yang berbeda. Waktu itu kan di yang periode pertama aku udah masukin 500.000 2 kali. Sekarang karena sekarang udah tanggal 16 saat video ini dibuat, ini udah periode kedua, aku bakal masukin 500.000 lagi sebanyak 2 kali nanti ya man. Tapi aku mungkin menyicil aja dalam hari yang berbeda. Jadi seperti biasa aku bakal ngisi GoPay dulu. Gimana cara buat bisa ngisi GoPay tanpa kena biaya? Aku merekomendasikan kamu menggunakan Cbank ya men. Dengan kamu pakai Cbank, ini kamu bisa top up tanpa kena biaya. Caranya gimana? Kamu tinggal top up bagian e-wallet ini, kemudian pilih GoPay. Setelah itu masukkan nomor telepon kamu. Nah kalau udah, di sini kamu tinggal masukin jumlahnya. Aku masukin 600.000, kita tinggal pencet selesai di sini ya men. Berikutnya selanjutnya. Setelah itu di sini kita tinggal konfirmasi, kemudian kita masukkan password seperti biasa. Nah kalau misalnya kita ke aplikasi Bibit, kemudian kita cek saldo GoPay kita, sekarang saldonya udah menjadi 600.000 rupiah. Ya udah, kita bakal langsung manfaatin aja ya men. Apa yang akan aku beli kali ini, aku akan membeli seperti biasa Sukor Invest Stable Fund. Kita beli Sukor Invest Stable Fund, kita top up sebanyak 500.000 rupiah. Di sini kita nggak nyalain cashback karena nanti kita bakal menggunakan di pembelian yang berbeda ya men, supaya tetap bisa mendapatkan promo. Kita tinggal pencet bayar sekarang, kemudian kita pakai GoPay. Di sini pastikan kamu menggunakan GoPay karena kalau enggak nanti nggak bisa mendapatkan promonya ya men. Pembayaran berhasil. Setelah itu aku juga seperti biasa aku akan memanfaatkan bonus referral karena saat ini aku udah memiliki bonus referral sebanyak 225.000 rupiah men. Kalau kamu punya kode referral ini juga sebaiknya kamu sering-sering pakai aja. Aku bakal beli 100.000, kemudian pakai bonus cashbacknya, kemudian kita tinggal masukin ke portofolio dana pensiun. Beli sekarang. Setelah itu di sini kita tinggal pencet bayar sekarang ya men, dan kita akan bayar menggunakan GoPay. Kita pencet bayar di sini. Nah pembayaran berhasil. Kalau kita reload udah beres ya men. Kalau misalnya kita ke home, sekarang saldoku udah bertambah. Kita ke bagian transaksi. Ini pembelianku yang tadi ya men. Oke, sekarang kita bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman semua mengenai Bibit. Yang pertama dari KSM Gaming, Bang, minta sarannya buat investasi pemula bagi pelajar yang sebulannya punya uang buat nabung 100-200.000. Kalau mau invest ke Bibit, lebih baik diinvestasikan ke reksadana yang mana? Nah, kalau misalnya buat kamu yang pemula seperti ini, kamu baru seorang pelajar dan kamu baru kenal dengan yang namanya dunia investasi, menurut aku pribadi, jangan coba yang aneh-aneh dulu ya teman. Jangan coba P2P lending, jangan coba yang high risk seperti cryptocurrency, jangan coba-coba ke saham. Menurut aku pribadi, ada baiknya beberapa saat ini kamu coba dulu untuk masukin ke reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu cenderung bakal selalu naik ya teman. Kalau misalnya kita cek di sini, contoh aja, reksadana pasar uang apapun itu pasti angkanya selalu naik. Contoh Sukor Invest Money Market Fund. Nih kamu bisa lihat ya, garisnya selalu lurus naik ke atas. Begitu juga kalau grafik 3 tahunnya, grafik 5 tahunnya juga sama, karena emang sifatnya pasar uang seperti itu. Karena nanti kalau kamu beli reksadana pasar uang, dananya bakal digunakan untuk membeli yang namanya deposito yang jangkanya kurang dari 1 tahun ya kan. Tapi kenapa returnnya bisa lebih tinggi? Ini karena kalau misalnya di reksadana, sistemnya dana kita dihimpun, sehingga manajer investasi bisa membeli dengan dana yang lebih besar, makanya mendapatkan bunga lebih tinggi ketimbang kalau kita membeli deposito secara sendiri ya, secara individual. Nah, jadi buat KSM, kamu boleh mencoba dulu untuk menggunakan reksadana pasar uang selama beberapa saat ke depan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan diri kamu untuk berinvestasi dulu, membiasakan untuk bangun habits kebiasaan berinvestasi dulu. Nah, nanti selama beberapa saat ini, kamu sekalian belajar dengan platform-platform lain dan juga belajar instrumen-instrumen lain. Kamu boleh sambil belajar di saham, sambil belajar di P2P lending. Nah, nanti kalau misalnya kamu udah mulai lebih ngerti sedikit, udah lebih paham resiko investasi yang tinggi resiko, yang high risk, kamu udah bisa terima itu. Nah, baru perlahan-lahan mungkin kamu boleh salurkan dana atau pindahin dana ke
ke investasi yang sifatnya lebih tinggi resiko, seperti saham, P2P lending, mungkin obligasi korporat, ataupun cryptocurrency kalau kamu mau ya. Jadi perlahan aja, take your time, yang penting bangun kebiasaan untuk berinvestasinya. Dan juga fokus untuk meningkatkan income dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa menginvestasikan lebih banyak uang ya kan. Ketimbang naikin return, menurut aku mencetak lebih banyak uang lebih gampang ketimbang untuk naikin return tahunan kita. Semoga membantu buat kamu ya. Berikutnya dari Kak Trikilas, jika menemukan aplikasi bibit dinyatakan penipuan, padahal kalian bisa sukses di app itu bakal berkali-kali dan sudah dipastikan seorang itu adalah pemula yang ketipu. Hati-hati berpendapat aneh-aneh. Nah, jadi benar banget ya teman, apapun yang dikatakan oleh orang lain, ada baiknya kamu hanya jadikan masukan dan jangan pernah jadikan patokan. Apa yang perlu kamu lakukan? Kamu harus selalu yang namanya do your own research atau DYOR. Jadi apapun yang aku ucapkan, kamu juga nggak boleh langsung percaya. Karena kan aku belum tentu 100% benar. Bisa aja aku juga salah. Bahkan di video sebelumnya aku pernah tunjukin bahwa aku pernah nyampein informasi yang salah mengenai EasyCash karena aku sendiri juga keliru. Nah, jadi apapun yang disampaikan orang lain, kamu jangan langsung mudah percaya, jadikan aja sebagai referensi. Nah, kalau misalnya bibit ini apakah palsu atau enggak, kamu bisa cek sendiri langsung ke OJK-nya. Aku udah tunjukin ke teman gimana cara ngecek suatu APRD itu merupakan agen penjual efek reksadana yang legal atau enggak, yang memiliki izin atau enggak, yang beroperasi secara resmi di bawah OJK atau enggak. Aku pernah tunjukin caranya. Kalau misalnya kamu udah lihat di sana bahwa bibit itu ada, pasti kamu lebih yakin dan kamu udah tahu kalau bibit itu merupakan aplikasi yang legal. Jadi bener banget. Dan kenapa aku berani taruh dana yang lumayan besar, waktu itu aku pernah masukin coba 100 juta ke bibit. Tujuannya apa? Tujuannya itu buat tunjukin kalian bahwa bibit itu aplikasi yang bukan scam dan beneran bisa digunakan untuk berinvestasi. Nah, aku sendiri kenapa masukin dana? Jawabannya adalah karena ini udah merupakan aplikasi yang legal, teman. Dimana kalau misalnya suatu aplikasi itu nggak legal, mau semeyakinkan apapun, aku nggak akan bother untuk naruh uangku sama sekali. Jadi terima kasih ya buat Trikilas sudah membantu ingetin buat kita semua. Berikutnya dari Kak Abdul Hamid Muhajir, Bang nanya, saya udah tarik reksadana, penjualan kamu ditolak karena unit tidak sesuai. Solusinya Bang? Nah, jadi aku juga pernah mengalami hal seperti ini ya, men. Tapi kalau menurut aku pribadi, ini sebenarnya kayaknya sih bug dari aplikasi bibitnya. Karena waktu itu pas aku mengalami hal seperti ini, apa yang aku lakukan? Aku nutup aplikasinya, aku buka lagi, terus aku coba jual sekali lagi. Dan waktu itu aku jualnya di angka 100%, aku langsung geser slidernya ke paling kanan. Yang pertama kali emang gagal, tapi kedua kali pas aku masukin itu udah bisa ya, dan akhirnya aku bisa melakukan penjualan seperti biasa. Nah, saranku adalah kamu boleh coba cara itu. Kamu coba restart HP-nya atau restart aplikasinya, terus kamu coba jual lagi, terus kamu langsung scroll ke paling kanan ya, mentok ya, atau buat jual semuanya. Atau saran kedua, kamu juga boleh menggunakan cara ini, yaitu kamu pisah penjualannya. Contoh kamu punya 20 juta dalam satu reksadana, kamu bisa aja kamu jual dua kali, jadi 10 juta kamu lepas, 10 juta lagi kamu WD lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu bisa berhasil melakukan penjualan tersebut ya. Kalau misalnya masih belum bisa, kamu boleh ke bagian support di sini, kamu tinggal ke tab yang bagian support, kamu tinggal boleh tanyakan di sini, karena pasti nanti tim dari customer service bisa membantu kamu. Semoga bisa segera solve ya buat Kak Abdul. Berikutnya buat Kak Ziorksi, waktu yang bagus buat narik itu sebelum jam 1 apa sudah jam 1 Bang? Belum nge. Nah, kalau menurut aku pribadi sebenarnya nggak akan pengaruh ya man. Pengaruhnya hanya akan beda 1 hari, dan kamu nariknya sebelum jam 1 atau enggak, paling itu cuma bakal beda NAV-nya sedikit aja, nggak bakal bisa pengaruh banyak banget ya man. Apalagi kalau misalnya porto kita belum sampai angkanya yang luar biasa banget, menurut aku pribadi nggak perlu terlalu dikhawatirin. Kamu boleh tarik jam berapapun, cuman yang pastinya kalau misal kamu nariknya sebelum jam 1, nanti bakal diprosesnya mengikuti NAV di hari tersebut, dan ada kemungkinan bakal sedikit lebih cepat dananya sampai ke rekening kamu. Kalau misal lewat, ya otomatis nanti bakal ikutin NAV di hari berikutnya ya man, dan ada kemungkinan tunda 1 hari juga untuk nanti proses withdrawal. Jadi kalau menurut aku pribadi nggak usah terlalu dipusingin ya man. Semoga membantu buat kamu ya Kak Dioriksi. Berikutnya dari Kak Bill, Bang sorry out of topic, aku kan invest pasar uang di bibit, udah kerjain misi promo cashback, tapi aku kok nggak pernah dapat kupon cashbacknya ya, mohon penjelasannya. Nah, jadi kalau misalnya kamu udah jalanin event tapi kamu nggak mendapatkan apa-apa, itu wajar banget terjadi. Karena kenapa? Karena kuota dari event itu biasanya cuma dikasih ke beberapa ribu orang. Contohnya tadi cuma 800, kadang dikasih 2000, kadang 3000. Sedangkan jumlah investor di bibit itu ada jutaan ya man. Jadi kalau misalnya kamu nggak mendapatkan kupon seperti ini wajar banget. Aku pribadi juga kadang gagal mendapatkan bonus dari promo. Cuma kalau misalnya kamu pengen yang lebih pasti, adalah dengan cara kamu mendapatkan bonus referral, alias kamu ngundang orang berinvestasi menggunakan kode promo dari kamu, maka nanti kamu bakal bisa mendapatkan cashback seperti yang aku tadi tunjukin di awal ya man. Klaim cashback itu sifatnya lebih pasti dan lebih mudah didapat ketimbang kalau misalnya kamu ikut event atau promo. Tapi kalau misalnya kamu masih belum dapat, nggak usah
usah khawatir karena bibit lumayan sering. Jadi kalau misal kamu miss yang ini, ya nanti kamu bisa coba lagi di event-event berikutnya. Atau kalau kamu mau pun bisa aja kamu portonya kamu tarik lagi, nanti kamu di event berikutnya kamu masukin uangnya lagi. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Berikutnya pertanyaan yang terakhir aku jawab dari Kak Dikan Gaming. Bang, mau nanya, pas di saham itu minimal return mentok berapa persen bang untuk ditarik? Makasih bang, semangat bang. Oh, ini mungkin maksudnya berapa minimal return kalau misalnya kamu pengen menarik dana ya. Jawabannya adalah nggak ada ya teman. Mau berapapun return yang udah kamu dapat, bahkan portomu dalam keadaan merah sekalipun, kamu tetap bisa melakukan penarikan atau withdraw. Jadi salah satu kelebihan dari investasi reksadana adalah kamu bisa masuk kapanpun, kamu bisa setor kapanpun, dan kamu bisa withdraw atau penarikan kapanpun. Cuma ya emang waktunya butuh beberapa hari. Pas kamu top up butuh waktu sekitar 2-3 hari. Begitu juga pas kamu penarikan. Kadang ada yang bisa sampai 5 hari atau 1 minggu. Nah, jadi jawabannya adalah dalam kamu melakukan withdraw, kamu nggak perlu mendapatkan return berapapun ya teman. Jadi porto kamu lagi dalam keadaan minus pun ya nggak apa-apa, kamu tetap bisa melakukan penjualan. Cuman kalau misalnya kamu lagi floating loss, kamu jual, ya artinya kamu sedang merealisasikan kerugian yang ada ya teman. Karena kalau misalnya kamu nggak jual, ya berarti kan kamu sebenarnya belum rugi. Itu hanya di atas kertas di mana nilai aset kamu berkurang, tapi kalau misalnya kamu nggak melakukan penjualan, ya kamu nggak mengalami kerugian tersebut. Apalagi kalau misalnya lagi portonya merah, kemudian kamu top up lagi, itu artinya kamu melakukan averaging down, di mana nanti nilai AVG-nya bakal semakin turun dan kamu pada saat pasarnya udah membaik, kamu bisa kembali ke posisi positif lagi ya teman. Nah, kalau misalnya kamu masih agak khawatir, kamu boleh menggunakan reksadana yang sifatnya selalu naik dulu. Contohnya kamu boleh pakai kalau di obligasi, boleh pakai Sukor Investable Fund, atau kalau misalnya kamu pengen yang lebih aman, menggunakan reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang seperti yang tadi aku jelasin di awal, itu sifatnya emang selalu naik, jadi kamu nggak perlu khawatir kapanpun kamu beli, kapanpun kamu jual, ya kamu bakal dalam keadaan untung, karena emang setiap hari bakal mengalami yang namanya kenaikan ya teman. Nah, semoga jawabannya bisa membantu buat kamu ya tadi kan Dinu. Nanti buat pertanyaan berikutnya mungkin aku bakal bikin di part-part berikutnya ya teman. Nah, bagi teman-teman yang baru mulai invest, kamu boleh menggunakan kode referral yang udah aku tulis di kolom deskripsi. Kemudian bagi kamu yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist. Di sana aku udah bahas berbagai macam platform yang bisa kamu gunakan untuk berinvestasi. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.